sosialisasi pelaksanaan buku pokok pemakaman di aplikasi Sakura terbaru atau aplikasi Sakura berbasis web. Baik Bapak Ibu yang kami hormatin, di sini kami akan sedikit menyampaikan terkait dengan kebijakan pelaksanaan penerapan buku pokok pemakaman. Baik, pada sosialisasi kali ini adalah sosialisasi buku pokok pemakaman melalui aplikasi Sakura berbasis web. Slide selanjutnya, Mas. Jadi untuk dasar hukum atau dasar pelaksanaan dari penerapan buku pokok pemakaman itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam undang-undang tersebut diatur terutama pada pasal 42 dinyatakan bahwa setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT atau sebutan lainnya kepada Dinas Dukcapil paling lambat 30 hari. Jadi di sini ada kewajiban dari Bapak Ibu semuanya, terutama nanti minta tolong disosialisasikan kepada Ketua RT, bahwa di sini nanti Ketua RT itu sebagai ujung tombak pertama pada laporan kematian. Jadi setiap ada peristiwa kematian, kami harapkan nanti dari pihak pemerintah desa, terutama nanti, dan juga dibantu oleh RT, untuk bisa melakukan setiap peristiwa kematian yang ada di wilayah masing-masing. Dari pelaporan kematian itu nanti akan kita harapkan akan dilaporkan oleh petugas registrasi atau operator Sakura, yang mana sesuai dengan surat yang sudah kita kirimkan bahwa setiap per 1 Januari untuk pengajuan akte kematian itu diwajibkan untuk menginput dalam buku pokok pemakaman. Artinya apa? Bahwa apabila nanti ada warga Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan akte kematian tapi belum diinput di buku pokok pemakaman, itu nanti tidak akan bisa diterbitkan akte kematian. Ini untuk pengajuan yang melalui operator desa. Sedangkan untuk pengajuan yang mandiri, kita tidak mensyaratkan nanti untuk mengisi buku pokok pemakaman. Kemudian kita beranjak ke dasar hukum selanjutnya, itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018, itu tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bahwa di situ disebutkan salah satu item bahwa akte kematian itu bisa diterbitkan setelah ada surat keterangan dari dokter atau rumah sakit atau pihak yang berkompeten. Kemudian ditegaskan lagi dasar hukumnya adalah surat dari Dirjen Dukcapil nomor 472.12/1242 tanggal 17 Januari 2022 tentang percepatan penerapan buku pokok pemakaman. Slide selanjutnya, Mas. Jadi di sini kita lihat kenapa harus ada kebijakan buku pokok pemakaman. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali peristiwa kematian yang tidak langsung atau tidak dilaporkan baik itu oleh RT maupun oleh pihak desa. Sehingga kita dalam hal ini kami dari Dinas Dukcapil akan mengalami kesulitan dalam hal untuk melihat, mempotret terjadinya peristiwa kematian dalam 1 tahun di Kabupaten Klaten. Jadi dengan adanya BPP ini nanti kami berharap sekali kita nanti bisa memotret
seberapa nanti terjadinya peristiwa kematian yang ada di dalam satu wilayah, ada di dalam satu desa, dan pada secara global untuk sekup kabupaten berapa itu nanti akan terpotret melalui kebijakan buku pokok pemakaman ini. Kemudian kebijakan buku pokok pemakaman ini juga akan nanti memberikan implikasi terhadap nanti untuk keaktifan dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian. Jadi dengan regulasi surat yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa setiap pengajuan akte kematian kolektif atau melalui desa itu diwajibkan untuk menginput di dalam buku pokok pemakaman. Sehingga dengan syarat tersebut itu nanti pada akhirnya akan berdampak kepada pelaporan kematian yang lebih up to date. Yang pada akhirnya dari pelaporan peristiwa kematian itu nanti akan ditindaklanjutin dengan penerbitan atau pengajuan akte kematian. Dengan salah satunya mensyaratkan harus ada screenshot buku pokok pemakaman di aplikasi Sakura berbasis web. Kemudian ending dari kebijakan buku pokok pemakaman ini nanti akan berimplikasi terhadap akurasi data, yang mana dengan adanya peristiwa kematian kemudian dilaporkan dan kemudian diajukan untuk akte kematiannya, itu secara langsung dan tidak langsung itu nanti terjadi pemutakhiran data. Artinya peristiwa kematian yang selama ini tidak dilaporkan, data yang sudah meninggal itu NIK-nya akan mengendap di dalam database kependudukan. Sehingga dengan adanya BPP ini nanti kita berharap ini nanti data kependudukan kita akan lebih akurat dan lebih up to date. Slide selanjutnya. Jadi kita untuk penerapan buku pokok di Kabupaten Klaten dari tahun 2022 kita flashback ke belakang. Jadi untuk penerapan buku pokok pemakaman di Kabupaten Klaten kita mulai dari tahun 2022. Di mana pada waktu itu untuk penerapan buku pokok pemakaman kita wadain, kita fasilitasi melalui aplikasi smart berbasis web. Jadi dulu setelah Bapak Ibu semuanya kita bintek terkait dengan pelaksanaan aplikasi smart web, kemudian ditindaklanjutin dengan pelaksanaan untuk input buku pokok pemakaman. Kemudian karena adanya regulasi, adanya pergantian aturan yang mana sebelumnya kita menggunakan SIAK terdistribusi, ada kebijakan pusat pada tahun 2022 sekitar bulan April bahwa SIAK beralih dari SIAK terdistribusi ke SIAK terpusat. Hal itu mengakibatkan yang selama ini aplikasi smart web itu akses database kependudukan kita karena SIAK-nya sudah berubah menjadi SIAK terpusat, sehingga untuk data yang di smart web sudah tidak bisa up to date atau connect ke database kita. Sehingga dengan adanya perubahan dan regulasi tersebut dari Dinas Dukcapil, terutama dari teman-teman teknis kami, ini kita merancang aplikasi Sakura yang masih menggunakan berbasis Google Form. Yang mana dalam aplikasi Sakura berbasis Google Form tersebut, sekitar bulan November sudah mulai kita buka untuk pelaksanaan input buku pokok pemakaman. Kemudian sampai bulan Desember kemarin, dari inputting buku pokok pemakaman, kita tutup. Karena di dalam Sakura berbasis web sudah tersedia fitur atau sudah tersedia menu untuk input menu buku pokok pemakaman. Lanjut, Mas. Kemudian terkait dengan pelaksanaan buku pokok pemakaman, perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa Dinas Dukcapil seluruh Indonesia itu mendapatkan mandat
target dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, salah satunya adalah terkait buku pokok pemakaman, itu adalah 50% dari jumlah desa kelurahan dan 50% dari jumlah makam. Artinya kita Dinas Dukcapil Klaten minim itu harus sekitar 202 desa kelurahan yang harus sudah melaksanakan buku pokok pemakaman sekaligus pelaporan kematian dan 50% dari jumlah makam. Kemudian untuk target-target yang lain di situ juga ada terkait target rekam KTP, kita harus memenuhi 99,4%, akta lahir itu 98%, kemudian itu IKD, Bapak Ibu perlu kami sampaikan, itu terkait identitas kependudukan digital. Jadi dari Dinas Dukcapil, tahun ini, tahun 2023, kita mendapatkan target 25% dari wajib KTP, yang berjumlah sekitar 244.326, yang mana kemarin tanggal 10 Januari hari Selasa, kita sudah melakukan Zoom dengan teman-teman camat, Kasitapem, sekaligus operator kecamatan terkait pelayanan identitas kependudukan digital. Jadi perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa per 10 Januari kemarin untuk pelayanan identitas kependudukan digital sudah dibuka di masing-masing kecamatan. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa menggerakkan nanti di wilayahnya masing-masing. Bagi yang sudah punya KTP atau sudah rekam, silakan untuk registrasi identitas kependudukan digital. Kenapa harus registrasi? Jadi kedepannya Bapak Ibu kebijakan dari pemerintah pusat bahwa seluruh dokumen administrasi kependudukan nanti harus terdigitalisasikan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu repot-repot apabila KTP hilang atau perubahan elemen data, tidak perlu repot-repot untuk mencetakkan atau ke Dinas Dukcapil. Cukup nanti dengan Bapak Ibu sudah memiliki identitas kependudukan digital, data Bapak Ibu semua sudah terupdate melalui identitas kependudukan digital tersebut. Kemudian di situ juga ada target KIA, jadi kartu identitas anak untuk tahun 2023 sebanyak 50%. Slide selanjutnya, Mas. Jadi di sini kami sampaikan kebijakan dan program-program yang akan dan sudah dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil dalam rangka untuk pencapaian target nasional tahun 2023, terutama terkait dengan BPP. Di situ salah satunya adalah adanya penerapan BPP dalam aplikasi Sakura. Kemudian terkait nanti dengan target identitas kependudukan digital, nanti dari Dinas Dukcapil ada kegiatan nanti Dukcapil goes to kampus atau school. Nanti kita akan pergi ke kampus atau sekolahan. Kemudian juga ada pelayanan keliling dan jemput bola. Ini pelayanan semuanya termasuk nanti untuk rekam KTP, untuk pelayanan pencatatan sipil, dan juga pelayanan registrasi identitas kependudukan digital. Kemudian kita juga ada kebijakan untuk pelayanan online Sakura. Ada juga pelayanan Car Free Day yang kita laksanakan setiap hari Minggu. Kemudian sosialisasi yang sudah dan akan kita laksanakan itu sosialisasinya salah satunya melalui media sosial, baik itu Twitter, Instagram, dan YouTube, dan juga kita nanti juga akan mendistribusikan terkait dengan banner, spanduk, leaflet ke tingkat kecamatan dan desa. Dan di situ juga ada kebijakan program lainnya seperti pengembangan inovasi, peningkatan perjanjian kerjasama, dan pemanfaatan data kependudukan. Slide selanjutnya.
Ya, ini tadi yang kami sampaikan terkait pelaksanaan BPP. Jadi tahap pelaksanaan BPP yang pertama yaitu pelaksanaan BPP melalui aplikasi smart berbasis web. Itu berdasarkan data yang sudah masuk itu sekitar 8.398. Kemudian dilanjutkan aplikasi berbasis Google Form di Sakura Google Form yang sudah melakukan input data BPP itu sekitar 1.258. Padahal ini untuk input BPP di Sakura Google Form itu kita mulai buka itu sekitar bulan November, akhir bulan November sampai akhir Desember. Jadi mungkin nggak sampai 2 bulan ini inputnya luar biasa sebanyak 1.258. Kemudian yang terbaru di aplikasi Sakura berbasis web, ini kita sudah jalan sekitar 10 hari, data yang sudah terinput sebanyak 449. Slide selanjutnya. Jadi ini Bapak Ibu untuk evaluasi kita bersama terkait untuk pelaksanaan buku pokok pemakaman selama tahun 2022. Artinya buku pokok pemakaman yang sudah diinput melalui aplikasi Smart Web dan aplikasi Sakura berbasis Google Form. Di situ desa yang sudah melakukan input data BPP itu jumlah total dari 26 kecamatan itu sebanyak 355 desa. Sedangkan yang belum melakukan input itu sebanyak 46 desa. Jadi sekitar 80% Bapak, ini target sudah bisa tercapai. Syukur-syukur nanti semuanya 100% semua desa sudah melakukan input BPP di Sakura. Sakura yang terbaru berbasis web. Selanjutnya, jadi ini nuwun sewu nggih Bapak Ibu izin, bukan berarti kita mau mempermalukan, tapi ini untuk koreksi bersama. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada data yang kurang pas nanti bisa disampaikan, mungkin dari kami mungkin ada kesalahan. Jadi ini berdasarkan teman-teman teknis kami terkait desa-desa yang belum melakukan input BPP. Sebagai contoh di Kecamatan Gantiwarno itu ada Desa Keragilan. Terus di Kecamatan Wedi itu ada Desa Dengkeng dan Pacing. Di Kecamatan Bayat itu cuma satu desa, Desa Jarum. Pak, itu salah Pak itu. Kemudian Kecamatan Trucuk itu Desa Puluhan yang belum. Kemudian Kecamatan Manis Renggo itu ada 5 desa, Desa Nangsri, Baruan, Kecemen, Bendan, dan Tanjungan. Di Kecamatan Karangnongko ada 1 desa, ini Somokaton. Ceper, desa yang belum ada Kajen, Jambu Kidul, Pasungan, Jambu Kulon, Ceper, Kuncen, dan Kujon. Kemudian di Kecamatan Juwiring, desanya yang belum melakukan input BPP ada Kuarasan dan Desa Carian. Di Kecamatan Wonosari, Desa Ambolali saja. Kemudian di Kecamatan Delanggu ada Desa Banaran dan Desa Sabrang. Di Kecamatan Polanharjo ini ada lumayan banyak ini. Ada Desa Gelagahwangi, Desa Ngaran, Turus, Ponggok, Keranggan, dan Sidoharjo. Kemudian di Kecamatan Karanganom ada Desa Jungkare, Kunden, Karangan, Gledek, dan Jeblok. Kemudian di Kecamatan Jatinom ada Desa Kelurahan Jatinom dan Gedaren. Lanjut, Mas. Kemudian ini Kemalang sudah semua, Kalikota sudah semua. Di Ngawen ini ada beberapa desa yang belum ini. Ada Desa Manjung, Duwet, PP, Manjungan, Mayungan, Tempur Sari, dan Candirejo. Mungkin demikian Bapak Ibu, itu sekilas refleksi kita terkait pelaksanaan buku pokok pemakaman yang sudah berjalan selama tahun 2022.
kami dari Dinas Dukcapil mengucapkan terima kasih sekali bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan input data buku pokok pemakaman di aplikasi kita, baik itu Smart Web, aplikasi Sakura berbasis Google Form, dan aplikasi Sakura terbaru. Besar harapan kami nantinya nanti akan kita tingkatkan lagi untuk input buku pokok pemakaman ini, karena nanti dalam rangka untuk kita memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Jadi tagline-nya Dukcapil adalah pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Mungkin demikian terkait materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Bapak Arison yang telah menyampaikan paparan terkait kebijakan buku pokok pemakaman. Untuk selanjutnya, paparan teknis input buku pokok pemakaman pada aplikasi Sakura yang akan disampaikan oleh Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Kepada Bapak Rudi Widodo Eskom, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dukcapil, yang kami hormati Bapak PLT Kepala Bidang PIA di Dinas Dukcapil, serta Subkor di Dinas Dukcapil, beserta seluruh Bapak Ibu Kepala Desa, Kelurahan, beserta seluruh operator Sakura selaku petugas register di Desa Kelurahan se-Kabupaten Klaten. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka sosialisasi penerapan buku pokok pemakaman. Tadi sudah beberapa disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Dinas dan Bapak PLT Kabid PIA terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada terkait pelaksanaan buku pokok pemakaman ini. Maka selanjutnya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan petunjuk teknis untuk pelaksanaan input buku pokok pemakaman yang mana ini sudah kita masukkan ke aplikasi Sakura. Pada akhirnya nanti waktu demi waktu akan kami terus kembangkan aplikasi ini. Tentunya kami juga butuh waktu, tenaga, dan pikiran. Untuk hal yang menjadi prioritas pada saat ini memang terkait dengan penerapan buku pokok pemakaman ini sangat kita butuhkan. Maka untuk saat ini yang kami kejar terkait dengan yaitu implementasi penerapan buku pokok pemakaman. Nanti akan kami sampaikan terkait dengan tata cara input buku pokok pemakaman di aplikasi Sakura. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukannya karena ini sudah berjalan sejak tanggal 1 Januari 2023. Next, Mas. Untuk sebagai gambaran supaya kita lebih mudah untuk memahaminya, perlu kami sampaikan bahwa buku pokok pemakaman ini adalah kegiatan pelaporan peristiwa kematian atau pemakaman yang mana di Kabupaten Klaten ini dilaksanakan atau diinput oleh operator atau petugas register desa kelurahan melalui aplikasi Sakura. Untuk saat ini kita sudah memasuki tahap baru yang mana tadi sudah disampaikan. Kita sudah sampai tahap sekarang ini kita sudah melalui atau melewati 3 aplikasi. Mungkin ya semoga harapannya yang aplikasi Sakura saat ini adalah yang terakhir dan akan digunakan secara terus-menerus. Karena
memang perlu kita maklumi bahwa terkait dengan perubahan regulasi yang tadi sudah disampaikan, kita harus juga menyesuaikan sistem tersebut. Untuk yang pertama dulu kita laksanakan melalui aplikasi Smart Web, kemudian karena perubahan sistem yang ada di pusat maka harus kita sesuaikan, sehingga untuk sementara waktu kemarin kita pakainya aplikasi Google Form. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sejak Januari 2023 sudah kita launching atau sudah kita aktifkan hak akses terkait menu buku pokok pemakaman yang sudah kita tambahkan di aplikasi Sakura. Tentu barangkali nanti masih ada kendala atau kesulitan atau kekurangan, itu tetap menjadi poin kami dalam rangka terus untuk mengembangkan aplikasi Sakura ini. Namun komitmen kami adalah terus melakukan pengembangan yang terbaik untuk kelancaran proses pelayanan di Kabupaten Klaten, khususnya terkait pelayanan administrasi kependudukan. Jadi buku pokok pemakaman ini adalah merupakan rangkaian dalam rangka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Dukcapil, untuk yang pada akhirnya adalah maksimalisasi atau peningkatan cakupan akte kematian. Tadi sudah disampaikan bahwa salah satu hal kebijakan terbaru terkait peningkatan cakupan akte kematian tersebut adalah penerapan buku pokok pemakaman ini. Dan kita tambahkan untuk di aplikasi Sakura supaya kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan hasil yang maksimal, maka kita tambahkan buku pokok pemakaman ini sebagai syarat dalam hal pengajuan akte kematian. Ini barangkali sedikit memaksa, tapi ini perlu kita lakukan agar tadi yang sudah disampaikan bahwa peristiwa kematian untuk seluruh Kabupaten Klaten setiap periode bisa kita catat, bisa kita hitung, sehingga angka atau jumlah kematian itu pada akhirnya nanti kita bisa dapatkan potretnya. Maka selanjutnya terkait dengan target akte kematiannya berapa, terus kemudian untuk peningkatan akurasi data kependudukannya seperti apa bisa kita dapatkan. Nah, pada kesempatan kali ini semoga harapannya ini kebetulan cukup rendah ya untuk yang Nyunsewu, untuk yang ikut di Zoom pada pagi hari ini, setengah dari seluruh desa Kabupaten Klaten, lebih sedikit. Ya nanti harapannya nanti untuk teman-teman yang tidak bisa gabung pada kesempatan kali ini bisa Bapak Ibu sampaikan, bisa diketok tularkan ya. Jadi kami harapkan setiap peristiwa kematian per bulan Januari, awal Januari 2003 ini, seluruh kematiannya nanti mohon untuk diinputkan di buku pokok pemakaman. Sehingga proyeksi seluruh data kematian di Kabupaten Klaten nanti akan kita dapatkan. Dalam 1 bulan itu yang meninggal berapa, kemudian selanjutnya pada buku pokok pemakaman ini, saya memaklumi, kami memaklumi pastinya tidak akan semuanya akan bisa langsung tercetakkan akte kematian. Barangkali ada hal-hal yang menjadi kendala, mungkin masih digunakan datanya untuk apa, misalnya untuk pajak motor, itu realita yang terjadi di masyarakat seperti itu. Tapi begitu harapan kami bahwa setiap peristiwa kematian itu nantinya akan segera diajukan penerbitan dokumen akte kematiannya, karena dengan melalui penerbitan
akte kematian, maka data kependudukan seseorang itu tidak lagi mengendap di database kependudukan, yang mana data tersebut ketika mengendap akan terhitung dalam agregat kependudukan. Nah, ini harapan kami nanti selanjutnya Bapak Ibu sekalian, walaupun belum diajukan akte kematiannya, setiap peristiwa kematian kami harapkan untuk dilaporkan di buku pokok pemakaman, di input di BPP di Sakura. Barangkali tadi sudah disampaikan ya terkait dengan penerapan buku pokok pemakaman ini, tentunya Bapak Ibu sekalian bisa bekerja sama dengan baik itu ketua RT atau ketua RW atau barangkali ada di situ ada yang namanya juru kunci makam atau petugas pemakaman jika ada. Nah, setiap Bapak Ibu bisa sampaikan kepada mereka terkait dengan laporan peristiwa kematian. Jika ada peristiwa kematian dan ataupun peristiwa pemakaman, agar melaporkan ke desa atau ke petugas operator Sakura dengan membawa dokumen KK dan atau mungkin barangkali surat lelayu itu ya, itu yang mudah untuk bisa digunakan untuk membantu proses input buku pokok pemakaman. Untuk saat ini sangat mudah dilakukan, mungkin di tingkat desa, kelurahan juga ada grup WhatsApp, barangkali bisa disampaikan di situ, sehingga tidak perlu lagi ataupun tidak harus Bapak Ibu sekalian mendatangi ke rumahnya jika ada peristiwa kematian atau pemakaman. Cukup di grup itu juga bisa nanti langsung di input di buku pokok pemakaman. Nah, selanjutnya untuk proses penerbitan akte kematiannya ini bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama melalui petugas register di desa, kemudian yang kedua melalui pelaporan mandiri. Kalau melalui pelaporan mandiri ini sistem tidak akan mendeteksi atau memverifikasi terkait dengan buku pokok pemakaman. Akses yang dimiliki yang kita aktifkan untuk input buku pokok pemakaman itu adalah hanya petugas register yang ada di desa, karena harapannya setiap petugas di desa pasti akan mengetahui jika ada terjadi peristiwa kematian. Nanti pada akhirnya Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah menerapkan BPP ini akan mengetahui jumlah atau siapa saja yang sudah masuk di BPP, siapa saja yang belum. Nah, untuk mengawali tahun ini maka kami wajibkan, ini pun juga supaya Bapak Ibu sekalian memiliki data di tingkat desa untuk seluruh peristiwa pemakaman, apakah ini nanti progresnya baru diinput di buku pokok pemakaman atau sudah sampai kepada penerbitan akte kematian. Nanti di Sakura akan bisa dilihat seperti itu. Next, Mas. Next saja, Mas. Ya, terkait dengan tujuan penerapan buku pokok pemakaman ini, yang pertama, agar setiap peristiwa kematian tercatat berdasarkan asas pemakaman. Ini untuk yang per 1 Januari 2023, harapannya semua peristiwa kematian akan tercatat, dan ini asasnya pemakaman. Artinya jika berasaskan pemakaman, maka proses input buku pokok pemakaman ini perlu dilakukan barangkali 1 atau 2 hari setelah peristiwa pemakaman itu terjadi. Ini dalam rangka untuk kita mendapatkan data yang valid. Begitu data ada penduduknya yang meninggal, maka sesegera mungkin diinputkan di buku pokok pemakaman. Hal ini tidak mengaruhi apapun di database kependudukan. Ini hanya sebatas laporan ke kami untuk nanti kita mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang saat ini meninggal pada bulan Januari, Februari, dan seterusnya itu berapa bisa kita
lakukan, dan kemudian nantinya dari jumlah tersebut yang sudah diterbitkan akte kematiannya berapa maupun yang belum diterbitkan akte kematiannya itu berapa bisa kita ketahui. Terus kemudian yang kedua adalah mengetahui jumlah target penerbitan dokumen akte kematian. Dengan kita mengetahui dari jumlah peristiwa kematian ini sudah kita ketahui, kemudian jumlah penerbitan akte kematian juga sudah kita ketahui, maka kita akan mendapatkan target berapa yang harus kita kejar untuk mencapai data yang akurat, yaitu database kependudukan ini. Pastinya akan selalu ada PR-PR yang baru jika ada peristiwa kematian yang baru. Dan ini selalu beriringan. Tentu tugas kita bersama untuk selalu meningkatkan akurasi data kependudukan ini. Dalam hal ini adalah penerbitan pengajuan penerbitan dokumen akte kematian. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah meningkatkan capaian penerbitan dokumen akte kematian. Hal yang menjadi capaian yang terbaik adalah 100%. Namun hal ini juga sangat sulit untuk dilakukan terkait dengan peristiwa kematian yang tadi sudah saya sampaikan, karena beberapa hal yang masih menjadi tanggungan barangkali itu menyebabkan sebentar nanti akte kematiannya nanti dulu, ini mau buat ngurus ini dulu, ini mau buat ngurus surat-surat awal dulu. Nah, itu hal-hal yang menjadi kendala atau tantangan kami sehingga capaian akte kematian ini tidak akan pernah menjadi 100%. Namun begitu dengan penerapan buku pokok pemakaman ini, kita paling tidak sudah memiliki target siapa-siapa saja yang seharusnya akte kematian itu harus diterbitkan. Apalagi dengan untuk saat ini adalah pemanfaatan NIK sudah diterapkan atau digunakan untuk seluruh layanan publik, dan ini tentunya sangat berpengaruh. Misalnya di BPJS ketika sudah meninggal, tentunya ketika tidak dilaporkan pun juga akan terus menjadi beban. Gitu. Untuk yang terakhir adalah tercapainya akurasi database kependudukan. Setiap peristiwa kematian atau setiap data kependudukan yang mana penduduk tersebut telah meninggal, maka untuk menghilangkan data penduduk tersebut dari database kependudukan saat ini tidak bisa seperti dengan cara yang dulu. Kalau dulu bisa langsung dinonaktifkan atau bisa dihapus. Tapi untuk saat ini, untuk menghilangkan data penduduk tersebut yang telah meninggal atau untuk menonaktifkan datanya, wajib harus diterbitkan akte kematiannya. Maka salah satu langkah BPP ini adalah untuk mencapai akurasi database kependudukan, supaya seluruh peristiwa kematian ini tuh pada akhirnya nanti akan terlaporkan dan diterbitkan dokumen akte kematiannya. Tanpa dilakukan proses penerbitan dokumen akte kematiannya, data penduduk tersebut akan selamanya akan mengendap. Nah, salah satu yang menjadi tantangan, mungkin ini menjadi gambaran. Saya contohkan ketika dalam satu kakak isinya satu anggota keluarga, mungkin sudah tua dan sudah tidak punya keluarga sama sekali. Jika penduduk tersebut meninggal, maka tidak akan pernah ada yang melaporkan kematiannya. Nah, dalam hal ini adalah petugas register sangat berperan penting dalam hal akurasi, peningkatan akurasi database kependudukan. Walaupun tidak secara langsung nanti diterbitkan dokumen akte kematiannya, paling tidak peristiwa kematiannya tersebut sudah terlaporkan, sudah tercatatkan, sehingga kita dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan cakupan akte kematian tersebut bisa kita dapatkan strateginya. Nah, paling tidak seperti itu.
Kalau untuk penduduk yang meninggal, yang mana dalam satu anggota keluarganya masih ada anggota yang ditinggalkan, maka otomatis suatu saat anggota yang ditinggalkan itu ketika memperbarui KK akan pasti secara otomatis akan mengurus akte kematiannya. Beda dengan yang mana jika dalam satu KK isinya cuma satu anggota, mungkin sudah tua, nggak punya saudara sama sekali. Jika hal ini tidak dilaporkan oleh petugas register, maka peristiwa kematian tersebut tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, itulah salah satu peran penting Bapak Ibu sekalian dalam rangka peningkatan database kependudukan saat ini. Lanjut, Mas. Nah, ini beberapa ketentuan yang sudah kita rangkum dalam hal pelaksanaan penerapan buku pokok pemakaman melalui aplikasi Sakura. Yang pertama adalah BPP diinput oleh operator atau petugas register desa kelurahan melalui aplikasi Sakura. Jadi yang hanya diberikan hak akses terkait menu BPP ini hanyalah petugas register atau operator Sakura yang ada di desa. Tidak ada yang lainnya. Sehingga kami mohonkan sekali lagi jika terjadi peristiwa kematian, mungkin yang kami maksud adalah per 1 Januari agar seluruh peristiwa kematian tersebut untuk dilaporkan. Terkait dengan data peristiwa kematian sebelum 1 Januari, nanti kita bisa berproses setahap demi setahap kita tingkatkan untuk capaiannya, baik BPP-nya maupun akte kematiannya. Kemudian yang kedua adalah petugas register wajib menginput BPP setiap terjadinya peristiwa kematian penduduknya yang meninggal mulai 1 Januari. Nah, ini yang barusan saya sampaikan, agar setiap peristiwa kematian penduduk di desa Bapak Ibu sekalian, jika ada yang meninggal per 1 Januari 2023 kemarin, dan untuk seterusnya agar dilaporkan di BPP. Ini pun nantinya juga bisa digunakan sebagai Bapak Ibu sekalian untuk memiliki data pendataan data kematian bagi warganya. Kemudian untuk yang meninggal sebelum 1 Januari, ini wajib diinputkan khusus bagi yang akan diajukan penerbitan akte kematiannya. Jadi untuk meningkatkan cakupan BPP tersebut, khusus yang meninggal, utamanya yang meninggal sebelum 1 Januari, kita mintakan untuk diinputkan di BPP, utamanya pada saat diajukan penerbitan akte kematiannya. Ini lambat laun nanti pasti akan terus meningkat jika BPP itu menjadi salah satu persyaratan dalam hal penerbitan akte kematian. Kemudian bagaimana jika yang melaporkan ini adalah petugas operator, kemudian meninggalnya barangkali di waktu yang sudah lama. Nah, mungkin operator tidak tahu tempat pemakamannya di mana, terus tanggal pemakamannya di kapan, maka ini di poin 3 sudah kita antisipasi terkait kebijakan input data tersebut. Jika tempat dan tanggal pemakamannya tidak diketahui, ini artinya kalau untuk kematian setelah 1 Januari, pastilah kita mengetahui di mana dan kapan pemakaman itu terjadi, karena ini baru terjadi di tahun atau bulan ini. Nah, khusus untuk yang tadi tempat dan tanggal pemakaman tidak diketahui, itu artinya kematian pastinya sebelum 1 Januari 2023. Dan ini sebagian besar pastinya adalah peristiwa kematian yang sudah lampau. Kalau tahun 2022, 2021 pastinya masih sangat mudah dicari informasinya. Nah, kemudian jika tempat dan tanggal pemakaman tidak diketahui, maka tempat pemakamannya nanti silakan diisi dengan tempat pemakaman terdekat sesuai dengan alamat di KK. Ini yang menjadi prioritas adalah
bahwa peristiwa kematian maupun pemakaman tersebut terlaporkan. Yang menjadi poinnya di situ, peristiwa kematian atau pemakamannya terlaporkan di Sakura. Kemudian itu adalah tempat pemakamannya dipilih dengan diisi dengan tempat pemakaman terdekat sesuai alamat di KK, sedangkan tanggal pemakamannya ini diisi sesuai sama dengan tanggal kematiannya. Kalaupun toh berbeda, itu pastinya pun juga hanya selisih 1 hari. Dan ini jika tidak diketahui tanggal pemakamannya, bisa disamakan dengan tanggal kematiannya. Kemudian yang keempat adalah pengajuan penerbitan akte kematian oleh petugas register desa kelurahan masih melampirkan data dukung berupa screenshot atau print screen inputan BPP sampai dengan menu layanan akte kematian pada Sakura nantinya akan terintegrasi dengan data BPP. Pada saat ini memang masih menjadi tugas kami atau PR kami dalam terus meningkatkan atau mengembangkan aplikasi Sakura. Sebagai grand design dari penerapan BPP ini, pada akhirnya nanti kita akan integrasikan antara buku pokok pemakaman dan layanan akte kematian, sehingga nanti akan memudahkan Bapak Ibu sekalian jika pada saatnya nanti memproses atau mengajukan akte kematiannya. Mungkin kalau kita pikirkan ya, kenapa masih diinput di satu sistem tapi masih menggunakan print screen. Nah, ini masih menjadi PR kami, sedang kita proses untuk kita integrasikan, karena tentunya akan dengan pengembangan khususnya integrasi BPP dan AKM ini akan merubah desain awal Sakura yang kita gunakan untuk layanan saat ini. Nantinya Bapak Ibu sekalian akan mengetahui BPP mana yang sudah diterbitkan akte kematiannya, BPP mana yang belum. Sebagai catatan tambahan bahwa BPP yang sudah diinput melalui aplikasi Smart Web maupun Google Form nantinya akan kita konversi ke Sakura. Kita akan maksimalkan supaya nantinya data-data yang Bapak Ibu sekalian isikan di waktu yang lalu ini juga bisa nanti kita lihat atau kita munculkan di aplikasi Sakura. Tentu ini harus melalui proses konversi yang mana dengan sistem yang berbeda, tentunya harus kita lakukan penyesuaian-penyesuaian khususnya untuk elemen-elemen data yang berbeda atau dengan struktur data yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah peristiwa kematian sebelum 1 Januari 2023 yang belum diinput di BPP melalui aplikasi Smart Web maupun Google Form dan belum diajukan penerbitan AKM-nya, disarankan untuk diinput di BPP. Ini silakan nanti kita hanya menyarankan saja jika Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan data atau memiliki data yang lengkap terkait buku pokok pemakaman di desa Bapak Ibu sekalian, maka alangkah baiknya nanti walaupun yang belum dimasukkan di BPP, walaupun belum akan diajukan akte kematiannya, disarankan untuk diinputkan di BPP. Ini pun juga nanti tentunya akan menambah target kami dalam rangka meningkatkan capaian akte kematian di waktu yang akan datang. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penerapan buku pokok pemakaman. Setelah kita buka hak akses buku pokok pemakaman pada aplikasi Sakura, mohon untuk diperhatikan hal-hal yang utamanya perlu kita lakukan di awal. Yang pertama adalah satu, petugas register memastikan seluruh tempat pemakaman yang ada di desa kelurahan di mana petugas sudah terinput. Jadi pastikan
Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk memastikan di aplikasi Bapak Ibu sekalian nantinya di situ ada 2 menu. Yang pertama adalah buku pokok pemakaman, yang kedua adalah tempat pemakaman. Ada 2 data. Nah, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah pastikan seluruh tempat pemakaman di aplikasi Sakura itu sudah terisi dengan lengkap. Seluruh tempat pemakaman yang ada di desa orang Bapak Ibu sekalian sudah terisi dengan lengkap. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, daftar tempat pemakaman yang sudah tersedia di aplikasi Sakura saat ini diambil dari tempat pemakaman pada aplikasi Smart Web dengan cut off per 9 Januari 2022. Mungkin yang dulu ada operator Smart yang sudah mengisikan secara lengkap, maka nanti pastinya di aplikasi Sakura akan muncul secara lengkap. Barangkali ada operator Smart yang dulu belum sempat mengisikan daftar tempat pemakaman, maka di aplikasi Sakura nanti tentunya akan kosong, tidak muncul daftarnya. Mungkin ada operator Smart yang dulunya hanya mengisi baru mengisi beberapa tempat pemakaman saja, belum seluruhnya terisikan. Maka lanjut ke poin selanjutnya, yaitu petugas register agar melakukan verifikasi dan validasi daftar tempat pemakaman yang sudah tersedia di aplikasi Sakura. Nah, sekali lagi ini dalam rangka menuju yang poin 1, memastikan seluruh tempat pemakaman ini sudah terinput. Ya, barangkali silakan nanti dilihat lagi, diperiksa, lakukan verifikasi, validasi. Jika ada yang datanya atau tempat pemakamannya ada yang salah, silahkan dibetulkan, atau yang belum lengkap, misalnya daftar tempat pemakamannya yang muncul belum lengkap, maka silahkan dilengkapi. Untuk aplikasi Sakura saat ini beberapa kita batasi. Contohnya untuk tempat pemakaman tersebut kita tidak sediakan untuk hapus daftar tempat pemakaman. Maka nanti jika ada beberapa yang kemarin sudah kita jumpai, beberapa desa menginput lebih dari 1 kali pada data 1 tempat pemakaman, maka silakan laporkan ke kami, maka nanti kami akan hapus salah satunya. Kenapa kita tidak membuka hapus data? Karena data tempat pemakaman ini sebenarnya adalah data statis, data yang sangat kemungkinan kecil itu berubah, maka tidak kami buka untuk fitur hapus data. Tapi untuk input data kita buka karena daftar master tempat pemakaman di kabupaten itu tidak ada, maka yang bisa menginput yang paling tahu adalah Bapak Ibu sekalian. Kemudian poin C adalah petugas register agar melengkapi seluruh data tempat pemakaman yang ada di desa kelurahan di mana bertugas. Jika belum tersedia atau belum lengkap, silakan nanti dilengkapi daftar tempat pemakamannya. Ini untuk nanti pada poin B, membantu kelancaran proses input buku pokok pemakaman bagi jenazah yang dimakamkan di luar wilayah. Jadi jika ada penduduk dari desa A dimakamkan di desa B, maka untuk bisa menginput data tersebut oleh operator desa A, maka tempat pemakaman di desa B itu harus lengkap. Nah, yang melengkapi data tempat pemakaman tersebut adalah operator desa B. Maka ini memang harus menjadi kerjasama kita bersama untuk membantu proses kelancaran. Maka sekali lagi untuk tahap awal pastikan seluruh tempat pemakaman ini sudah terinput dengan lengkap dan benar. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu jika kadang mungkin untuk di daerah perbatasan barangkali
ada banyak penduduknya yang meninggal. Jika penduduknya meninggal, mungkin dimakamkan di luar Klaten. Maka silakan nanti setiap petugas register menambahkan atau input satu tempat pemakaman di masing-masing desa kelurahannya dan namai tempat pemakaman tersebut dengan nama luar Klaten. Kemudian di situ pada saat tambah atau input tempat pemakaman ini dibutuhkan alamat tempat pemakaman. Nah, itu diisi saja dengan nama desanya. Seperti itu. Nah, tempat pemakaman ini nantinya dengan nama pemakaman luar Klaten ini nantinya digunakan untuk menginput penduduknya yang dimakamkan di luar Klaten. Ini untuk memfasilitasi inputan tersebut supaya inputan ini bisa lengkap. Lanjut, Mas. Nah, untuk petunjuk teknis input BPP, petugas yang pertama adalah petugas register hanya menginput buku pokok pemakaman bagi penduduknya yang meninggal. Artinya hanya untuk warga atau penduduk di desa tersebut yang meninggal. Jika ada penduduk desa lain dimakamkan di tempat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak perlu menginputnya. Yang menginput adalah operator desa di mana jenazah tersebut beralamat sesuai di KK. Ya. Yang perlu Bapak Ibu input hanyalah penduduk yang memiliki dokumen di wilayah, dokumen kependudukan ya, di wilayah Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua adalah BPP diinput sesuai dengan dokumen KK atau KTPL terbaru serta berdasarkan peristiwa kematian dan pemakamannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk bisa membantu proses atau kelancaran proses input BPP ini, Bapak Ibu sekalian perlu untuk melakukan kerjasama. Ini untuk memudahkan, perlu kerjasama dengan tadi petugas pemakaman atau ketua RT atau juru kunci atau dengan nama yang lain untuk mempercepat proses kegiatan tersebut. Nah, untuk inputan tentunya harus sesuai dengan data yang tercantum di KK ataupun KTPL. Contohnya NIK, nama, tempat tanggal lahir, nah itu harus disamakan dengan yang ada di dokumen KK. Kalau dulu kita cukup mudah karena dengan sistem yang lama seperti yang ada di Smart Web, waktu itu kita masih terintegrasi dengan data kependudukan. Namun untuk saat ini kita sudah tidak memiliki data tersebut karena sudah ditarik atau sudah dimigrasi ke pusat, sehingga hal-hal yang menjadi inovasi ini perlu kita sesuaikan dengan yang ada atau dengan regulasi yang ada di pusat. Nah, dalam hal ini untuk proses input BPP tentunya harus menyesuaikan dengan sistem yang ada yaitu SIAK terpusat, maka untuk inputan itu bisa kita lakukan secara manual, tentunya harus dengan cara hati-hati agar penulisan NIK khususnya yang nantinya kita gunakan untuk menghitung capaian BPP maupun akte kematiannya ini dapat terisi dengan benar sehingga informasi tersebut bisa kita lakukan. Terus kemudian yang ketiga adalah data keluarga. Di dalam inputan buku pokok pemakaman itu ada elemen, salah satu elemennya yaitu data yang bertanggung jawab atas laporan BPP tersebut. Nah itu silahkan diisi nanti data keluarga diisi dengan data keluarga dari jenazah yang melapor atau bisa diisi dengan petugas register. Atau mungkin ini bisa menjadi tambahan kalau yang melapor adalah petugas RT atau RW atau petugas pemakaman bisa juga Bapak Ibu isikan di situ. Kemudian jika yang meninggal dimakamkan di luar desa, kelurahan atau kecamatan, maka petugas register dapat menginput tempat pemakamannya dengan memilih
memilih kecamatan, desa, kelurahan, dan memilih tempat pemakaman yang muncul di halaman Sakuran tersebut. Perlu kami tegaskan, jika Bapak Ibu menginput, jika ada penduduknya yang meninggal, kemudian dimakamkan di desa lain, atau di kecamatan lain, atau wilayah lain, dalam satu wilayah Kabupaten Klaten, maka ini tadi yang sudah kami sampaikan, kenapa perlunya seluruh makam itu harus diinput dulu pada tahap awal ini. Ini kepentingannya untuk poin 4 ini. Jika ada penduduk Bapak Ibu sekalian yang meninggal dan dimakamkan di luar desa tersebut, maka Bapak Ibu sekalian tidak perlu menginput tempat pemakamannya, cukup dengan memilih wilayahnya nanti di kecamatan mana, atau mungkin bisa saja kecamatannya di kecamatan yang sama, kemudian desanya tentunya berbeda, silahkan dipilih. Maka di situ nanti nama tempat pemakamannya akan secara otomatis daftarnya akan berubah sesuai dengan wilayah yang dipilih, di desa mana dan kecamatan mana. Maka tempat pemakaman yang muncul adalah sesuai dengan tempat pemakaman yang diinputkan oleh operator di desa tersebut. Jadi tinggal pilih. Maka kemarin ada beberapa petugas register yang mana menginput nama makam ini yang berada di luar wilayah desa kelurahan Bapak Ibu sekalian. Jika nanti menjumpai, silahkan hubungin kami untuk nanti seharusnya kita hapus. Karena untuk proses tersebut, Bapak Ibu sekalian tidak perlu menginput tempat pemakamannya jika dimakamkan di luar desa. Kemudian adalah yang kelima, peristiwa kematian yang dimakamkan di luar Klaten, ini diinput dengan memilih tempat pemakaman luar Klaten, yang tadi sudah diinputkan di slide sebelumnya. Kemudian jika dimakamkan di luar Klaten, maka pada kolom keterangan nanti diisi sesuai dengan alamat makam di mana jenazah tersebut dimakamkan. Misalnya dimakamkan di Sukoharjo, berarti tempat pemakamannya itu dipilih luar Klaten, kemudian pada kolom keterangan nanti silakan diisi dengan Sukoharjo, seperti itu. Next, Mas. Nah, ini untuk input tempat pemakaman. Nah, sekali lagi tadi sudah kami sampaikan bahwa yang pertama perlu kami sampaikan BPP ini untuk menjadi pengetahuan kita harus bersama. Menu BPP itu ada di halaman profil pada aplikasi Sakura di sebelah menu grup. Jadi ada ajuan, ada menu ketentuan, ada menu grup. Nah, sebelahnya adalah menu BPP. Ini hanya untuk pelaporan mandiri, tidak muncul menu BPP. Menu BPP hanya muncul di untuk petugas operator desa kelurahan. Nah, ketika diklik menu atau tombol BPP tersebut, ada dua pilihan menu atau tabulasi. Yang pertama adalah tab BPP, yang kedua adalah pemakaman. Pemakaman ini untuk pengelolaan data tempat pemakaman, BPP untuk menginput data buku pokok pemakaman. Nah, untuk yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah input tempat pemakaman. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti silakan dicek jika tidak ada di daftar tempat pemakamannya kosong atau kurang, bisa Bapak Ibu sekalian menambahkan tempat pemakamannya melalui menu atau tab pemakaman. Nah, di situ silahkan dicek dulu daftarnya. Jika kosong berarti harus mulai diinput secara keseluruhan dengan klik tombol tambah tempat pemakaman. Nah, di situ itu hanya digunakan untuk menginput daftar tempat pemakaman yang hanya ada di wilayah Bapak Ibu sekalian.
jika pasti nanti akan ada pertanyaan, satu tempat pemakaman berada di dua wilayah. Silahkan di masing-masing desa tersebut menginput secara terpisah atau dua-duanya menginput tempat pemakaman tersebut, karena itu memang berada di wilayah di dua desa kecamatan, dua desa atau kelurahan, seperti itu. Nah, jadi yang diinputkan sekali lagi tempat pemakaman ini yang ditambahkan atau yang diinputkan adalah tempat pemakaman yang hanya berada di wilayah tempat Bapak Ibu sekalian, plus ditambah satu tempat pemakaman yaitu dengan nama luar Klaten, ya. Begitu data tempat pemakamannya diisi, jenis pemakaman, nama pemakaman, alamat tempat pemakaman, dan petugas pemakaman diisi, nanti tinggal klik simpan, maka nanti akan muncul di daftar tempat pemakaman tersebut. Ini cukup mudah, silakan nanti dilihat lagi untuk menunya. Kemudian yang selanjutnya adalah input buku pokok pemakaman. Nah, pada dasarnya pemakaman atau tempat pemakaman tadi yang sebelumnya saya sampaikan adalah untuk memiliki daftar atau data master tempat pemakaman. Jika seluruh tempat pemakaman tersebut sudah terisi, nantinya tentunya akan sangat jarang sekali menu ini untuk ditambahkan, karena biasanya rata-rata untuk satu desa kelurahan itu biasanya kira-kira untuk tempat pemakaman itu berkisar kurang lebih paling banyak puluhan, enggak sampai belasan ya, enggak sampai 20. Itu sudah termasuk cukup banyak. Seperti itu. Jadi silahkan nanti kami harapkan untuk seluruh tempat pemakaman sekali lagi untuk diinputkan dulu. Saya pikir tidak terlalu membebani, karena di samping itu untuk keperluan Bapak Ibu sekalian mengisi BPP yang dimakamkan di desa yang sama, tentunya ini juga berguna untuk jika ada penduduk desa lain yang dimakamkan di situ, agar supaya bisa di-input BPP-nya. Jadi jika yang satunya menginput BPP, kemudian tempat pemakaman desa satunya tidak di-input, maka tidak bisa diteruskan. Kemudian setelah buku pemakaman tersebut sudah terinput secara keseluruhan, nanti akhirnya yang sering akan digunakan adalah menu BPP ini. Jika terjadi peristiwa kematian atau Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan akte kematian, tentunya nanti perlu dilihat dulu apakah sudah masuk di BPP atau belum. Untuk proses input BPP ini validasinya satu NIK hanya bisa di-input satu kali, tidak bisa lebih. Ada baiknya begitu di-input di BPP, segera untuk diajukan penerbitan akte kematiannya. Nah, untuk input buku pokok pemakaman, sama ini ya, di profil pengguna, kemudian BPP, kemudian klik tombol tambah buku pokok pemakaman. Di situ untuk wilayah kecamatan, desa, dari alamat jenazah tentunya terisi secara otomatis sesuai dengan wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Di situ bisa dilengkapi untuk NIK, nama jenazah, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian di data tempat pemakamannya itu masih bisa dirubah atau namanya editable. Kita buat untuk defaultnya, bawaannya kita isi untuk wilayah kecamatan dan desa makam itu kita isi sesuai dengan Bapak Ibu bertugas desa mana, kecamatan mana. Namun untuk tempat pemakamannya itu masih bisa dirubah. Jika nanti misalnya penduduk desa Trengtok dimakamkan di desa Kadilanggon, nah itu nanti tinggal desanya berarti dipilih atau diganti ke desa Kadilanggon. Nah, baru kemudian nanti akan muncul daftar makam yang
sudah diinput oleh operator Kadilanggon. Seperti itu. Kemudian setelah data lengkap dan benar, kemudian klik simpan. Mohon untuk sekali lagi hati-hati dalam inputan data BPP ini agar supaya nanti data tersebut bisa kita relasikan dengan data ajuan akte kematian. Maka ketika ajuan data BPP yang telah terinput ini sudah terbit akte kematian, maka nanti bisa kita tandai dan Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi Sakura bahwa BPP tersebut sudah terbit akte kematian atau belum. Lanjut, Mas. Nah, ini sekali lagi untuk saat ini kita masih membutuhkan screenshot. Ini masih tahapan kita pengembangan. Silakan ditunggu. Nanti pada akhirnya Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengupload lagi screenshot tersebut jika kita sudah mengembangkan aplikasi Sakura ini ke tahap integrasi data antara BPP dan akte kematian. Nah, untuk sementara waktu ini masih kita butuhkan, masih berproses, sehingga silakan nanti begitu BPP diinput, kemudian data tersebut dibuka seperti pada kolom tengah ini, nanti datanya akan muncul, kemudian tinggal di screenshot. Nah, screenshot tersebut nantinya untuk diupload pada saat mengajukan akte kematiannya. Lanjut, Mas. Oh, oke. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan perkembangan penerapan buku pokok pemakaman. Harapannya Bapak Ibu sekalian utamanya untuk tadi yang sudah saya sampaikan, untuk setiap peristiwa kematian per 1 Januari 2023 seluruhnya agar untuk segera diinput di BPP. Ya, Bapak Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali nanti kita lanjutkan karena sudah jam 12, mungkin sebentar untuk sesi tanya jawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi Widodo yang telah menyampaikan materi teknis terkait dengan input BPP di aplikasi Sakura. Untuk selanjutnya ada yang akan disampaikan oleh analis kebijakan muda, subkoordinator perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Kepada Bapak Irwan Bambang Purnomo SE kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di Dukcapil dan juga yang ada di desa kelurahan masing-masing semua. Ini yang banyak operator desa atau kepala desa yang paling banyak? Oh, ditutup, masih ditutup. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan akte kematian, terutama permasalahan-permasalahan yang ada di desa atau masyarakat. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa untuk menjadi rujukan bagi Bapak Ibu apabila mengajukan akte kematian. Yang pertama, banyak permasalahan yang ada di desa itu akte kematiannya berbeda nama, beda nama antara akte kelahiran, akte perkawinan, KKKTP kadang berbeda ya, buku nikah itu namanya kadang berbeda. Bagaimana mengajukannya? Apabila berbeda nama, nanti harus dipakai nama yang mana? Nah, itu tergantung kepada keluarga nanti. Kita bisa memfasilitasi secara offline, jadi tidak bisa secara online, tatap muka. Bisa dari
pihak keluarga, atau kalau pihak keluarga tidak ada yang bisa diwakili dulu oleh operator untuk konsultasi. Kebanyakan kalau namanya berbeda dengan buku nikah atau akte kelahiran atau KKKTB, itu nanti akan kita eksekusi sesuai dengan data yang benar. Tapi harus konsultasi dulu ke Dukcapil, bidang capil. Tapi harus pengajuannya offline. Kemudian bagaimana kalau tidak punya berkas dokumen pendukung untuk pengajuan akte kematian? Adanya cuma surat kematian sejak zaman dahulu dia meninggal misalnya. Itu juga kita bisa fasilitasi apabila masih ada data pendukungnya, misalnya seperti punya akte kelahiran atau akte perkawinan dari Dukcapil. Atau bisa konsultasi lebih dulu kepada bidang capil. Nanti kalau kita ada solusi, tidak usah pakai penetapan pengadilan, bisa kita eksekusi lewat Dukcapil. Tapi kalau memang sudah mentok, pelaporannya harus melalui penetapan pengadilan. Kemudian ada lagi tentang permasalahan bagaimana orang yang masih hidup ternyata sudah meninggal dunia sesuai dengan dokumen kependudukan. Sudah punya akte kematian ternyata. Ini terjadi biasanya ada dari Bapak Ibu sekalian, misalnya kemarin ada beberapa kasus operator salah mengajukan kematian seseorang. Harusnya suaminya yang meninggal, ternyata yang diajukan istrinya. Wah, kacau ini. Jadinya salah mengeksekusi kematiannya. Kalau dari Dukcapil kan sesuai ajuan, ajuannya tidak salah. Yang salah yang mengajukan. Ini bisa konsultasi juga dengan pihak kami dulu, apakah nanti kita cek semuanya dan kita kasih solusinya yang terbaik. Kemudian dari beberapa masalah yang pengajuan dari warga, ini terkait dengan surat keterangan kematian desa. Kadang ada warga secara offline mengajukan akte kematian, membawa surat keterangan kematian desa. Seperti tidak ada nomor suratnya, kami kembalikan. Seperti tidak ada capnya, kami kembalikan cap desa. Seperti tidak ada tanggal lahirnya. Tanggal lahir itu penting dan namanya. Karena kadang namanya sama, tanggal lahirnya berbeda. Nanti kita tidak salah mengeksekusi. Dan inputan di data SIAK untuk pelaporan harus ada tanggal lahir yang meninggal dunia. Jadi mohon untuk pihak desa untuk melengkapi isian-isian tersebut. Jangan dilewati. Nanti masyarakat mesake saya kembalikan ke desa lagi. Kemudian permasalahan selanjutnya, bagaimana yang tidak mempunyai ahli waris? Ada orang yang meninggal tapi tidak punya ahli waris sama sekali, misalnya tidak punya anak, tidak punya keluarga yang ada di Klaten gitu. Nanti bisa diwakili oleh desa untuk pelaporannya. Karena desa sudah PKS dengan Dukcapil dan diberikan hak dan kewenangan untuk melaporkan. Jadi tidak
tidak bisa dilaporkan, tapi bisa dilaporkan oleh pihak desa. Kemudian untuk akte kematian ini hal yang sangat penting sekarang ya bagi penduduk dan terutama pemerintah desa. Seperti sekarang mau tahun politik ya, mau pilpres misalnya. Jangan sampai orang yang meninggal dunia mendapatkan surat nyoblos karena tidak dilaporkan kematiannya dan tidak memiliki akte kematian. Kalau secara kependudukan dianggap masih hidup. Dan jangan sampai orang yang meninggal mendapatkan bantuan, masih mendapatkan bantuan malah. Karena masih terdata dalam database kependudukan, dianggap masih hidup. Nah, itu sangat penting untuk validnya data kependudukan di desa masing-masing. Untuk tambahan dari kami, yang penting mungkin cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan atau yang perlu disampaikan. Ada sesi berikutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Irwan yang telah menyampaikan materi terkait dengan beberapa hal ya yang sering terjadi ketika mengurus akte kematian. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama kepada 3 penanya. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya bisa raise hand di Zoom ya. Untuk klik reaction itu ya. Monggo, kami persilahkan. Oke, monggo pada Bapak Sumarno. Open mic. Desa Gata. Monggo Bapak Sumarno dari Desa Bugisan. Ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Ini terkait saya selaku operator Desa Bugisan ya. Selama ini kan saya belum mendapatkan hak akses. Belum bisa melakukan penginputan seperti itu. Karena kemarin terakhir saya sudah menghubungi sama Bapak Rudi sama Ibu Sari, itu ditanyakan tentang PKS-nya. Nah, pada waktu itu PKS kan saya serahkan waktu pelatihan di Hotel Grand Cokro. Tapi ternyata entah keteriset atau bagaimana sampai sekarang saya belum mendapatkan itu saja yang pertama kami sampaikan. Kemudian yang kedua, ini ada sedikit kendala terkait dengan warga kami yang mau mengurus kematian. Dia mempunyai sudah ber-KTP itu di Bugisan dan juga kakak juga Bugisan. Tapi ternyata setelah mereka mengurus kematian, itu data kependudukannya masih di Merauke, Papua. Mohon solusinya seperti apa itu Bapak Ibu mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Bugisan bisa dibantu, monggo Pak Kabid atau Pak Kabid dulu nggih. Baik, tadi yang Desa Bugisan belum punya hak akses, tapi sudah mengajukan ya Pak tadi. Kurang SK-nya. Oh iya, jadi udah diajukan. Nanti kami koordinasikan ya Pak, nanti terkait dengan tindak lanjut PKS-nya ini nanti terkait untuk hak aksesnya. Nanti kita komunikasikan, kebetulan ini bidang inovasi, kebetulan lagi sibuk nanti terkait untuk
pengiriman KTP melalui kantor pos. Jadi nanti dari Desa Bukiksan nanti kami komunikasikan terkait hak aksesnya supaya bisa menginput BPP di Sakura. Mungkin kalau untuk terkait pertanyaan tentang akte kematian nanti monggo Pak Irwan untuk dibantu untuk menjawab. Terima kasih dari Bukisan. Bagaimana warga mengurus akte kematian? Dulu punya KTP KK Bukisan, tapi ternyata ada di Papua, begitu ya Pak ya? Nah, itu biasanya Bapak yang dibawa KK KTP-nya pasti yang lama sebelum dia terakhir pindah. Dan mungkin dia terakhir pindah ada di Papua. Itu sesuai Undang-Undang Adminduk, itu proses pelaporannya sesuai asas domisili KK KTP. Berarti pelaporannya di Papua. Nah, misalkan warganya kesulitan, bisa kita bantu koordinasi dengan Papua, warganya bisa datang ke Dukcapil, bisa koordinasi dengan kami. Begitu Pak. Monggo pada Bapak Operator Desa Gadak Delanggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan BPP atau akte kematian ini, kemarin di grup itu banyak yang bertanya kaitannya dengan anggota keluarga, kepala keluarga yang meninggal dunia, dan di situ di KK itu tinggal anak-anak yang belum 17 tahun. Otomatis kan yang bersangkutan kan tidak bisa berdiri sendiri di KK. Nah itu kemarin banyak yang menanyakan kalau tidak ada saudara yang lain di desa itu, terus itu nanti untuk kakaknya bagaimana? Kemarin kan ada yang beberapa keberatan, mosok ya dielokke di tempat tonggone, ya, seperti itu. Nanti itu istilahnya solusi yang terbagus itu seperti apa? Terus untuk yang kedua kaitannya kemarin tuh saya pernah pengajuan akte kematian, terbit akte kematian bulan Oktober. Tapi tahun kematiannya itu salah, untuk pembetulannya gimana? Masanya seingat saya itu kayaknya saya pengajuannya sudah benar, yaitu meninggal di tanggal bulan tahun 2009. Tapi yang muncul itu tanggal dan bulannya benar, tapi tahunnya tahun 2019. Nanti dokumen apa yang saya bawa untuk pengajuan dan langsung saya ketemu dengan siapa. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua ke Pak Irwan semua nggih. Bapak Irwan. Terima kasih dari Delanggu ya. Pertama, bagaimana kalau orang yang meninggal itu anaknya masih di bawah 17 tahun? Itu untuk pelaporannya bisa dari desa. Jadi diwakili oleh desa. Bagaimana kakaknya? Kakaknya nanti biar dijawab Pak Rudi aja ya Pak. Kakaknya yang anak-anaknya tadi loh Pak. Yang anak-anaknya di bawah 17, apakah mau di elok ke sopo gitu kan tadi di bawah 17 tahun? Nanti itu biar dijawab dengan Pak Rudi. Untuk akte kematian salah tahun. Ya. Ya, nanti jangan bisa bawa dokumen yang dulu diajukan. Kalau dokumen dulu yang diajukan kita dari desa sudah tidak punya. Kemarin yang asli-asli kan kita sudah kumpulkan ke Capil, dan kebetulan kalau nggak salah itu saya dalam penulisannya sudah benar 2000. Saya ingat saya 2009, tapi munculnya akte jadi 2019 seperti itu. Solusinya adalah panjenengan bawa dokumen yang punya, misalnya duplikat akte, duplikat surat kematian dari desa gitu Pak. Boleh, terus surat kematiannya. Kemudian nanti kita cek dengan ajuannya yang ada di Dukcapil, kan ada berkas pengajuannya. Ya. Kita cari arsipnya, kalau memang nanti kita salah eksekusi, misalnya salah ngetik, kita akan betulkan. Tapi kalau benar yang diajukan,
ya berarti sudah benar gitu. Oh, terus nanti untuk memperbaikinya gimana? Kalau misalnya ternyata kita yang salah entry dalam itunya. Bisa ketemu dengan saya, Pak Irwan, Oke. koordinasi ke Dukcapil. Oke, siap. Yeah. Saya coba bantu untuk pertanyaan yang tadi pertama, bagaimana jika ada pengajuan akte kematian, kemudian ada anggota keluarganya yang ditinggalkan, kebetulan anggota tersebut belum berusia 17 tahun. Salah satu syarat untuk membuat kartu keluarga adalah harus memiliki kartu kepala keluarga. Syarat menjadi kepala keluarga harus sudah menjadi wajib KTP. Wajib KTP itu adalah penduduk berusia 17 tahun atau sudah menikah. Jika di luar tersebut, pasti tidak bisa diajukan atau berdiri kakak sendiri. Maka mau tidak mau harus numpang ke kakak orang lain. Nah, mungkin barangkali di sini dari pihak ketua RT atau RW atau bahkan Bapak Ibu sekalian selaku di tingkat pemerintah desa kelurahan lebih paham sebaiknya ini mau diikutkan di mana, atau barangkali jika ada saudaranya yang tinggal di alamat terdekat mungkin bisa dipindahkan ke tempat tersebut untuk numpang kakak. Artinya sudah pasti tidak bisa berdirikan kakak sendiri jika tidak memenuhi spesifikasi sebagai kepala keluarga yang tadi saya sebutkan. Oke, kira-kira itu nggih, Mas nggih. Oke, Mas. Ini mewakili pertanyaan yang dari teman-teman yang kemarin baru gayeng di grup itu. Terima kasih jawabannya, Mas. Untuk pertanyaan ketiga ya dari sesi pertama ini, untuk operator dari Desa Balirante, monggo. Open mic dulu, Pak. Mute, Pak. Langsung saja. Ini pertanyaan pada Pak Rudi. Kaitan dengan nama makam di desa. Ini untuk laporan penghapusan, karena nampaknya untuk di desa kami ini ada nama makam itu lebih dari satu atau double. Nah, itu untuk laporan pada siapa dan mungkin nomor WA-nya siapa. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Tadi sudah mungkin tadi ada di slide ya Pak ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan tadi pada slide kami. Pada poin 1, salah satunya adalah melakukan verifikasi dan validasi daftar makam yang telah tersedia di aplikasi Sakura. Sekali lagi, aplikasi Sakura tersebut saat ini sudah tersedia daftar tempat pemakaman yang diambilkan dari data Smart Web dengan cut-off tanggal 9 Desember 2022. Nah, verifikasi validasi tersebut tentunya salah satunya manakala jika ada daftar tempat pemakaman yang lebih dari satu atau ganda, maka silakan nanti kirimkan datanya ke kami. Nanti kami coba untuk hapus salah satu. Silakan ke saya, nggak apa-apa. Oke, nanti kita bantu untuk hapus. Oke. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Kami buka untuk sesi tanya jawab, sesi yang kedua. Monggo pada Bapak Ibu. Ini utamanya terkait dengan BPP, nggih, karena di Zoom kali ini memang konsentrasi kita di BPP aplikasi Sakura. Monggo. Tidak ada? Sudah jelas? Ya, nanti tinggal dipraktekkan nggih Bapak Ibu. Nanti ketika ada kendala bisa
ditanyakan di grup nggih. Harapan kami kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Bapak Ibu itu bisa diajukan melalui grup sehingga nanti bisa menjadi informasi buat yang lainnya juga gitu nggih, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini tadi di kolom chat tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Desa Kemudo, terkait dengan ini untuk data monografi penduduk ya, harapannya ada tersedia per semester atau per tahun karena memang ada beberapa instansi yang sering meminta data ke desa seperti itu. Untuk pertanyaan ini dari Bapak Kabid, monggo kami persilakan untuk menjawab. Dari Desa Kemudo, pertanyaannya, desa menghendaki data monografi penduduk per semester atau per tahun karena beberapa instansi terkait sering meminta data. Baik, kami jawab. Jadi terkait dengan data kependudukan Bapak, sejak adanya SIAK terpusat, jadi database kita itu sudah dialihkan. Database sekarang semuanya di pusat. Jadi kita Dinas Dukcapil Kabupaten itu tidak memiliki data. Lalu bagaimana untuk kita mengakses atau mendapatkan data? Kita ada namanya aplikasi PDAK, yaitu aplikasi yang dibuat oleh pusat terkait nanti untuk data agregat kependudukan. Jadi nanti dari hasil olah data dari aplikasi PDAK tersebut, kami nanti akan berproses dan akan kita publishkan di dalam website kita. Jadi nanti di situ ada data per kecamatan, per desa. Selain itu, kita kemarin juga sudah mendistribusikan terkait buku profil kependudukan. Itu kita distribusikan, tapi itu database semester kedua tahun 2021. Jadi terkait pertanyaan ini tadi, nanti silahkan ditunggu, bisa dilihat di website Dukcapil terkait untuk data rekapitulasi atau data agregat kependudukan untuk tahun 2022. Selain itu, kita juga nanti akan mengolah terkait data kependudukan 2022 itu dalam bentuk buku profil dan akan kita distribusikan, baik itu kecamatan maupun ke desa. Mungkin demikian jawaban dari kami terkait permintaan data. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya bisa dijawab rekan-rekan yang lain. Kemudian dari Desa Keraguman, Jogonalan ini tadi terkait dengan form F101 di aplikasi Sakura. Ini usul ya untuk bisa dibuat seperti halnya di Smart, sehingga nanti dari Opdes tinggal input data, kemudian langsung bisa print, difoto, kemudian bisa diupload. Untuk pertanyaan ini, monggo Pak Rudi untuk bisa membantu menjawab. Ya, untuk pertanyaan dari Keraguman, menu F101 ya, kami rencanakan untuk fasilitas tersebut juga kita akan fasilitasi, sedang proses ya, ditunggu aja. Bahkan tidak hanya F101, nanti juga F201, F103, walaupun di-input secara manual karena sekali lagi sudah tidak ada integrasi data dengan data kependudukan, data SIAK, maka tetap walaupun by system secara aplikasi nanti bisa diketik, ya harapannya untuk proses pembuatan formulir tersebut bisa lebih cepat. Nah ini masih proses, nanti jika sudah siap kami publish nanti kita akan sampaikan. Aten nggih. Ya, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Desa Pandean, Jatinom, ini mohon informasi lebih Bapak tentang IKD. Monggo pada Pak Kabid untuk bisa membantu menjawab. Mungkin pertanyaan lebih spesifiknya gimana Bu? Terkait IKD, informasi IKD. Mungkin gambaran set. Iya. Tadi di chat ini di meeting chat itu juga masih mungkin dari Opdes belum jelas. Mungkin bisa dibuka yang anunya chatnya Pandean, mungkin bisa.
Jadi untuk terkait identitas kependudukan digital, mulai kemarin tanggal 10 Januari 2022 hari Selasa, kita sudah Zoom dengan rekan-rekan operator kecamatan, Kasitapem dan Bapak Ibu Camat. Dalam Zoom itu kita jelaskan untuk teknis pelaksanaan pelayanan registrasi identitas kependudukan digital. Jadi perlu kami sampaikan, identitas kependudukan digital sederhananya adalah KTP, KK, dokumen kependudukan Bapak Ibu itu di dalam Android, di dalam smartphone. Jadi syarat untuk melakukan identitas kependudukan digital itu yang pertama adalah bagi warga yang sudah mempunyai KTP atau sudah melakukan rekam KTP. Terus yang selanjutnya adalah harus mempunyai smartphone. Karena untuk identitas kependudukan digital ini sementara hanya bisa difasilitasi melalui HP Android smartphone. Untuk selain itu seperti iPhone belum bisa. Kemudian untuk Android pun OS-nya, operating sistemnya minimal versi 8. Jadi dengan persyaratan tersebut silahkan bagi warga yang memenuhi persyaratan tersebut nanti silahkan datang ke kantor kecamatan terdekat. Karena operator kecamatan sudah kita berikan hak akses untuk registrasi identitas kependudukan digital. Lalu apa yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu waktu registrasi identitas kependudukan digital? Yang pertama nanti Bapak Ibu siapkan data NIK-nya. Kemudian siapkan nama emailnya. Jadi diingat-ingat untuk email penulisan itu harus benar. Jadi NIK, email, dan nomor telepon. Itu nanti Bapak Ibu silahkan sebelumnya nanti Bapak Ibu nanti download di aplikasi Play Store. Itu nanti silahkan search pencarian nanti identitas kependudukan digital yang ada logo Kemendagrinya. Seperti ini mungkin ya, logo Kemendagrinya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cari di Play Store yang ada logo Kemendagri seperti ini, nanti silakan di-download atau diunduh. Setelah diunduh, nanti di situ nanti akan tampil halaman Bapak Ibu diarahkan untuk mengklik mengisi data NIK, email, dan nomor telepon. Setelah data itu nanti diisi, nanti langkah selanjutnya adalah verifikasi wajah. Verifikasi wajah itu untuk mencocokkan antara data biometrik Bapak Ibu dengan data yang ada di EKTP. Dengan syarat nanti waktu selfie atau swafoto itu tanpa menggunakan kacamata dan masker. Dan diusahakan di tempat yang pencahayaannya cukup. Nah, jadi seperti ini mungkin. Ya, setelah swafoto itu nanti Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke scan QR code-nya. Lah, untuk scan QR code-nya itu nanti itu yang dibutuhkan nanti Bapak Ibu HP-nya harus diserahkan ke petugas identitas digital. Silakan nanti ke operator di kecamatan atau yang di Dinas Dukcapil. Untuk pelayanan IKD selain Dinas Dukcapil dan kecamatan nanti silakan bagi yang di Car Free Day minggu ini nanti ada pelayanan registrasi identitas kependudukan digital juga. Mungkin sekilas tentang IKD seperti itu nanti. Mungkin materinya bisa di-share di forum chat Mas nanti. Di kolom chat ini ada pertanyaan dari Desa Blimbing terkait dengan BPP. Sebentar. Apakah kalau keluarga tidak mengajukan akte kematian, data yang meninggal tetap diinput di BPP? Monggo Pak Rudi untuk bisa menjawab. Ini kosong. Walaupun dari pihak keluarga tidak atau belum akan mengajukan akte kematian, ya maka ini yang terjadi
kita bicaranya kematian yang setelah 1 Januari ya. Tadi sudah disebutkan setiap peristiwa kematian yang terjadi mulai atau sejak tanggal 1 Januari 2023 wajib diisi ke BPP. Ini tujuannya untuk kita mengetahui bahwa seluruh peristiwa kematian yang sudah tercatat di BPP ini, mana yang sudah terbit akte kematiannya, mana yang belum, kita akan memiliki gambaran berapa persentase cakupan akte kematian yang sudah kita capai, yang sudah kita terbitkan berapa, sehingga data-data tersebut tentunya nanti harus menjadi PR kami untuk diselesaikan, karena jika tidak diajukan akte kematiannya, maka tetap nanti pastinya akan menjadi beban di kemudian hari. Jumlah penduduk tidak sesuai dengan data real, terus kemudian barangkali di pihak keluarga itu sendiri juga akan menanggung beban misalnya BPJS ketika data tersebut masih mengendap, seperti itu. Jadi paling tidak data ini ketika terjadi peristiwa kematian, maka kami harapkan untuk wajib diisi di BPP. Silakan, nggak ada perubahan sama sekali yang terjadi ketika setiap kematian diinputkan di BPP. Nggak akan mempengaruhi data apapun, tidak akan berpengaruh terhadap data kependudukan. Hanya saja kita sudah memiliki data by name, siapa yang sebenarnya sudah meninggal tapi belum diajukan atau belum diterbitkan akte kematiannya. Ngoten nggih? Nggih, matur suwun. Untuk pertanyaan di kolom chat, ini kita batasi sampai jam 12.25. Ini ada pertanyaan terkait masih dengan IKD dari Desa Danguran. Kalau sudah register IKD, apakah perlu cetak EKTP? Melihat kepingnya 0, kosong. Monggo Pak Kabid. Ya, pertanyaannya kalau sudah terregistrasi IKD, apakah perlu dicetak? Kembali lagi itu tergantung kepada kebutuhan masing-masing personal. Sampai saat ini untuk pemanfaatan IKD, kita masih menunggu juknis dari Ditjen Dukcapil. Dalam hal ini pemerintah pusat. Tapi sepanjang pengalaman saya pribadi, IKD itu berfungsi untuk memverifikasi data kependudukan. Jadi apabila kita ke bank, terus kita pergi menggunakan kereta atau pesawat, itu kita tidak perlu mengeluarkan KTP fisik. Cukup memperlihatkan IKD, identitas digital KTP digital kita di smartphone. Itu salah satu contoh paling mudah untuk pemanfaatan IKD. Kemudian kalau untuk perlu dan dicetaknya itu monggo. Tapi sampai saat ini silakan kalau mau mengajukan cetak, ini silakan diajukan. Baik mau online maupun offline silahkan. Nanti kondisi sampai saat ini untuk hari ini adalah kebetulan tadi kami diinformasikan dari Pak Tri selaku Kabid Dafduk bahwa pelayanan online yang pengajuan KTP pelayanan online sampai tanggal 10 Januari itu sudah dicetak. Kemudian yang pelayanan online tanggal 11 ke sini, ke 12, itu baru proses pencetakan, itu untuk ajuan online. Kemudian kalau untuk ajuan offline, ini kita ada inovasi namanya inovasi melatih pos. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengajukan KTP, itu nanti bisa diantar melalui kantor pos, dengan membayar biaya pengiriman 12.000 ke kantor pos, bukan ke Dukcapil, tapi ke kantor pos. Jadi kita kerjasama dengan kantor pos, yang mana nanti KTP Bapak Ibu akan dikirim sesuai dengan alamat, dan itu nanti dibebankan biaya 12.000 semuanya rata, seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Jadi silakan kalaupun sudah punya IKD mau mengajukan KTP ya monggo, sudah punya IKD enggak mengajukan KTP juga enggak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian dari Oppo A3s terkait dengan kakak di bawah 17 belum bisa.
Permasalahannya yang meninggal itu dapat bantuan PKH. Kalau kakak diikutkan ke saudaranya, otomatis bantuan itu dihentikan oleh sistem. Padahal anak-anaknya sangat membutuhkan bantuan itu untuk kelangsungan biaya sekolah. Monggo, Pak Rudi. Sinkronisasi lagi data DPKS-nya itu. Iya, iya. Tapi itu itu orang lain. Ya, terkait pertanyaan sekali lagi yang ini saya rasa sama ya, ada hubungannya tadi dengan nggak ada. Terkait dengan kakak di bawah 17 tahun belum bisa, permasalahan yang meninggal itu dapat bantuan PKH. Kalau kakak diikutkan kesadarannya, otomatis bantuan itu dihentikan. Nah, ini sebetulnya dari sisi administrasi Dukcapil sebetulnya kami juga tidak terlalu berkaitan. Namun itulah yang menjadi realita yang ada. Fenomena tersebut memang ada, sehingga inilah yang menjadi tantangan kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Barangkali dari pihak desa kelurahan juga bisa membantu. Kalaupun misalnya ada batasan bantuan, ini hanya sekedar share aja ya, karena kita juga tidak bisa memberikan keputusan atau yang lainnya yang sifatnya untuk menyelesaikan masalah dokumen administrasi kependudukan. Karena pada dasarnya penerbitan dokumen kependudukan ini sudah diatur, ada peraturannya yang tadi sudah saya sampaikan. Memang ini menjadi dilema, apakah diterbitkan akte kematiannya terlebih dulu atau mempertahankan bantuan yang sudah didapatkan, karena semuanya tentunya diperlukan. Memang satu sisi semua ada konsekuensinya ya. Barangkali nanti ini termasuk salah satu yang perlu nanti kami koordinasikan dengan, kebetulan ini PKH dengan dinas sosial ya, coba nanti kami sampaikan ke dinas sosial, koordinasikan apakah hal tersebut akan ada solusinya. Maunya akte kematian jadi, bantuan masih dapat. Okay. Itu terima kasih untuk informasinya. Nanti kami coba koordinasikan dengan dinas sosial. Di situ di chat ada beberapa pertanyaan di situ. Untuk IKD harus minta kode QR code dari Dukcapil, JIMUS. Jadi untuk scan QR code, kalau setelah Bapak Ibu langkahnya sudah swafoto, nanti diarahkan untuk scan QR code, itu silahkan ke petugas registrasi. Itu bisa ke kecamatan atau mungkin kalau pas di Dukcapil nanti bisa ke petugas kami. Kemudian dari Kecamatan Cawas, sampai saat ini Kecamatan saya tidak bisa rekam KTPL. Mohon untuk upgrade aplikasinya. Siap, matur nuwun Bapak Ibu, ini untuk masukan kita. Minta tolong Mas Rudi dan kawan-kawan nanti untuk upgrade aplikasinya di situ Kecamatan Cawas. Kemudian Gatak Delanggu juga sama, ini tidak bisa rekam, itu sudah kita rekap Bapak terkait dengan permasalahan Sarpras yang ada di Kecamatan Delanggu, sudah kita ajukan juga untuk usulan perubahan penambahan untuk pembelian alat rekam KTP. Mungkin itu jawaban terkait yang ada di pertanyaan chatroom. Ini satu lagi, Nadi, dari Desa Bawah.